Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anjini dari Departemen Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala dengan jadwal praktikum rancangan percobaan yaitu Selasa 08A AGT Ranco. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menganalisis data menggunakan rancangan acak lengkap faktorial menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk tahap pertama itu kita memiliki data yang telah diletakkan pada spreadsheet. Nah, data ini merupakan hasil biji kacang tanah akibat pemberian beberapa taraf kapur dan fosfat. Nah, kita ketahui perlakuan di sini itu P0, 1, dan 2, kemudian dengan 4 ulangan. Nah, untuk K-nya itu, yaitu kapur, itu ada 2, K0 dan K1. Jadi, dibuat 0, kemudian 1. Nah, sebanyak data yang diperoleh yaitu 6 dikali 4, 24 data. Nah, jadi untuk hasil itu kita temukan dari mentransposisikan data yang ada pada tiap ulangan. Nah, caranya itu di-copy, kemudian tempel khusus transposisikan. Nah, begitu juga sampai data yang paling terakhir. Copy, tempel khusus, transposisikan. Kemudian copy, khusus, transposisikan. Kemudian ada lagi, copy, khusus, transposisikan. Copy, khusus, transposisikan. Yang terakhir, copy, khusus, transposisikan. Nah, setelah semua data sudah ditransposisikan, selanjutnya kita copy datanya semua dari perlakuan kapur, fosfat, sampai ulangan dan hasil. Nah, di copy. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS, kita masuk ke bagian data view. Di pojok kiri bawah, data view. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita paste data yang sudah kita copy di spreadsheet tadi. Paste. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke variable view. Nah, di variable view itu kita isi perlakuan. Di bagian name perlakuan. Kemudian di sini perlakuan underscore terus yang di bawah juga perlakuan copy, kemudian ulangan, kemudian hasil. Nah, untuk desimalnya sendiri itu kita buat 0, 0, kemudian di sini 2. Nah, di labelnya ini kita isi yaitu hasil biji kering kacang tanah. Nah, hasil biji kering kacang tanah dalam kurung gram per pot. Oke. Kemudian di bagian ulangan, di bagian hasil. Nah, salah kita isi di bagian label perlakuan K itu yaitu kapur. Kemudian di bawah itu P itu fosfat. Nah, kemudian masuk ke bagian hasil baru hasil biji kering kacang tanah dalam kurung gram per pot. Dalam kurung kita masuk ke value. Nah, kapurnya tadi dari data kita cek ada 2, K0 dan K1. Berarti di SPSS kita ubah 1 0, K0 add, kemudian 1,
maka 1. Oke, add, terus oke, klik oke. Masuk ke value pada perlakuan P, kita cek pada data, P-nya itu P0, P1, P2. Nah, P0, 0, P0, add, 1, P1, add, 2, P2, add. Nah, klik OK, kemudian bagian bagian ulangan, kita isi sesuai ulangan pada data. Ulangan ada 4, masuk SPSS, berarti satu ulangan 1, ulangan 1 sampai ke ulangan 4. Ulangan 3. Nah, yang terakhir 4. Ulangan 4, oke, add. Klik OK. Nah, setelah semua sudah diubah, kita masuk atau kita cek ke data view lagi. Nah, di bagian data view sudah berubah. Ada keterangan seperti K0 atau P0 dan ulangan. Kemudian tuh mencari atau menganalisis datanya itu dengan cara yang pertama klik Analyze. Analyze, General Linear Model, Univariate. Kemudian di bagian atas itu ada hasil biji kering kacang tanah di dependent variable. Kemudian untuk kapur dan perlakuan itu dibikin di fixed vector dan juga postpath di fixed vector. Nah, kemudian kita masuk ke bagian model. Nah, di model kita pindah ke custom. Kemudian kita ubah interaction ini menjadi main effect. Nah, di perlakuan itu diubah ke kanan. Kemudian di P itu diubah juga. Kemudian karena kita akan melihat interaksi, maka kita menggabungkan antara K dengan P dengan cara klik shift, kemudian klik tanda panah ke bawah. Nah, kemudian ini ubah menjadi interaksi. Klik kanan, udah. Kemudian selanjutnya continue. Oke. Kemudian ke option. Nah, untuk di option kita klik aja overall. Kemudian pilih atau centang deskriptif, statistik, dan juga homogeneity test. Nah, kemudian klik continue. Nah, selanjutnya yang terakhir itu dengan cara post hoc. Itu untuk mencari uji lanjut, kita pindahkan perlakuan K dan juga P. Kemudian kita pilih uji lanjut yang digunakan LSD, 2K, and Duncan. Kemudian continue. Selanjutnya untuk melihat output, kita klik OK. Nah, berikut output yang dihasilkan dari analisis data rancangan acak lengkap faktorial. Sekian video yang bisa saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.